Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas akhir struktur data. Kelompok kami beranggotakan saya, Aulia Rahmasari, dengan NIM A710200-117 dan Fajar Surya Saputra NIM A710200-122. Kami dari kelas C. Program yang kita buat itu adalah program antrian C++ dengan menggunakan array. Sebelum kita membahas array, kita membahas apa itu struktur data. Struktur data yaitu cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah array. Selanjutnya, array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Dalam setiap array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Selanjutnya, yang berkaitan dengan program yang kita buat yaitu queue atau antrian, yaitu suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung. Ujung sisi belakang yang disebut tile atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain yang disebut head atau front, yaitu sisi depan. Antrian menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out, atau kata lainnya FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Nah, program antrian yang kita buat ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk pembayaran di kasir, mobil-mobil yang mengantri di gerbang tol untuk membeli karcis tol, orang-orang yang mengantri di loket untuk membeli karcis, orang-orang yang mengantri untuk mengambil obat di apoteker, dan masih banyak lain contoh dari antrian di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai shortcut-nya. Yang pertama ada header program. Header file yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di dalam program, yang pertama ada IOStream. IOStream ini untuk input-output. Selanjutnya ada Junio untuk catch. Ini yang ketiga ada stdlib untuk menggunakan sistem CLS. Dan yang terakhir ada define max untuk memberikan batasan queue yang akan dibuat. Selanjutnya ada variabel untuk membuat variabel. Variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan max di atas, serta head dan tail yang bagian awal dan akhir dari antrian. Selanjutnya, untuk membuat fungsi untuk pengecekan queue. Yang pertama ada isEmpty. isEmpty untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Karena tile bagian akhir antrian, jika tile sama dengan min1, maka antrian jelas kosong. Maka dalam isEmpty ini mengembalikan nilai true. Selanjutnya ada isFull. ISFull untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak karena tile bagian akhir antrian.
jika tile sama dengan max min 1, maka jelas antrian itu sudah penuh, sama dengan max sama dengan 1000, maka isFull ini mengembalikan nilai true. Selanjutnya ada membuat fungsi untuk memasukkan antrian QW ke dalam array. Pada fungsi inilah fungsi seperti isEmpty dan isFull digunakan. Antrian masuk memiliki parameter, jadi nanti di fungsi myNow akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antriannya. Jika isEmpty bernilai true, berarti nilai tile sama dengan min 1. Jika masuk ke if, maka nilai head dan tile menjadi 0 agar indeks array dimulai dari 0. Jadi selanjutnya indeks menjadi nomor 0 sama dengan 0. Pada indeks ke 0, akan diisikan nilai 0 yang ada pada parameter fungsi. Jika isEmpty bernilai false, berarti tile lebih besar dari min 1, jadi masuk ke else yang kemudian nilai tile plus 1 selanjutnya. Nomor tile sama dengan no. Membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus antrian QW dalam array. Pada fungsi ini juga isEmpty dan isFull digunakan. Jika isEmpty bernilai true, berarti tile sama dengan min 1. Maka emang antrian tidak ada karena tile bagian akhir antrian. Jika isEmpty bernilai false, akan mengeksekusi bagian else, melakukan perulangan lalu setelah itu nilai tile min 1. Seperti pada implementasi di bawah ini. If else pada blok bagian bawah untuk pengecekan saja. Jika tile sama dengan min 1, maka head juga disamakan menjadi min 1 agar program sesuai yang kita inginkan. Fungsi untuk menghapus semua antrian. Menghapus semua antrian berarti sama saja dengan menghapus semua yang ada di dalam array. Cukup dengan memberikan nilai min 1 pada head dan tile yang artinya mereset semua nilai tilenya. Fungsi untuk melihat semua antrian yang ada. Untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for each array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tilenya. Fungsi main. Menu tambahan antrian pada COS sama dengan 1. Fungsi isFull digunakan untuk mengecek. Jika isFull mengembalikan nilai true, berarti nilai tile sama dengan max min 1. Tile sama dengan 999, maka jelas antrian sudah penuh. Tidak bisa ditambah lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya. Jika isFull mengembalikan nilai false, berarti program akan mengeksekusi else variabel urut. Untuk wadah nomor yang otomatis bertambah ketika antrian ditambahkan, sedangkan variabel P sebagai variabel untuk penambahan nomor antrian. Jadi setiap user memilih tambah antrian maka P plus 1, dan variabel urut inilah dijadikan parameternya fungsi antrian masuk. Dan inilah hasil dari program ini tadi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.